Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bayu TV. Senang sekali saya Asti Hanifah hadir menemani Anda dalam program acara yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini tentunya, yakni bincang-bincang mengenai dunia pendidikan. Dan di kesempatan hari ini saya juga sudah kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa yang akan membagikan informasi bersama dengan kita semuanya yang ada di sini. Saya berharap Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat saja untuk menyimak tayangan ini hingga usai nanti. Dan di kesempatan hari ini Mirsa, saya juga ingin menambahkan karena bincang-bincang nanti kita akan berkaitan dengan dunia pendidikan. Saya ingin mengutip salah satu tokoh dunia yakni Nelson Mandela pernah berkata bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh yang digunakan untuk mengubah dunia. Dan kali ini karena bincang-bincang kita berkaitan dengan dunia pendidikan bersama dengan SMAN 1 Pace, kita akan membahas mengenai meraih sukses impian bersama SMAN 1 Pace di era revolusi industri 4.0. Ya, luar biasa sekali ya. Dan tentunya sudah hadir di sini narasumber saya yang luar biasa. Saya perkenalkan yang pertama yakni ada Bapak Agus Susilo SPD. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pace. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Esti. Iya, gimana ini kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah selalu sehat. Meskipun kondisi COVID ya tetap sehat ya. Harus tetap sehat dan juga semangat ya Pak ya. Iya, tetap semangat kami. Baik, di kesempatan hari ini Mirsa, kita juga sudah kedatangan tamu selanjutnya yakni ada Dr. Andes Yanto Suwarso MPD. Beliau adalah selaku guru di SMAN 1 Pace. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bapak ya? Sehat dan luar biasa. Oke, luar biasa juga ya Pak ya. Dan tamu selanjutnya, Mirsa, saya perkenalkan kepada Anda semuanya. Beliau adalah selaku wakil kesiswaan di SMAN 1 Pace, yakni ada Bapak Gunung Imam Santoso SPD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunung. Waalaikumsalam Mbak Esti. Iya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Esti. Sehat selalu ya dan Pak selalu ya? semangat. Oke, semangat juga untuk berbagi informasi tentunya. Terima kasih Mbak Esti. Baik pemirsa, tentunya tamu-tamu saya sudah siap untuk membagikan informasi seputar dengan dunia pendidikan. Jadi untuk Anda jangan sampai melewati tayangan ini. Baik, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini berkaitan dengan SMAN 1 Pace ini Pak. Iya. Katanya ada pepatah yang bilang ini Pak, tak kenal maka tak tahu, baru sayang dulu ya Pak ya. Iya. Nah, ini gimana Pak? Berkaitan dengan SMAN 1 Pace ini lokasinya di mana sih Pak? Perkenalkan kepada pemirsa kita Bapak. Iya. SMA Negeri 1 Pace ini berada di Kabupaten Nganjuk jelasnya. Kalau arahnya yaitu di arah tenggara, ya, arah sejauh 16 km dari kota Nganjuk. Di sana ada Kecamatan Pace, ya. Di sana ada SMA Negeri 1 Pace, tepatnya di Desa Pacewetan, Jalan Sri Gading 1. Di sanalah tempatnya SMA Negeri 1 Pace berada. Oke, untuk warga Pace ini pasti sudah tahu semuanya ya Pak ya, lokasinya di SMAN 1 Pace ini. Ya, berkaitan juga dengan visi misi apa sih Pak yang menjadi unggulan di SMAN 1 Pace sendiri Pak Agus? Iya. Visi misi SMA Negeri 1 Pace, terutama visinya saja ini yang perlu saya sampaikan, bahwa visinya adalah menjadikan insan cendekia yang beriman, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan lokal dan global. Oke, luar biasa Ini, sekali ya, ya. yang menjadi satu visi sekaligus target ya, untuk SMAN 1 Pace ini sendiri. Ya, oke. Saya ke Pak Yanto ini Pak, berkaitan juga dengan tema kita hari ini Pak Yanto, meraih sukses impian bersama SMAN 1 Pace di era revolusi industri 4.0. Tentunya juga tak lepas dari keunggulan-keunggulan yang ada di SMAN 1 Pace ini. Apa saja ini Pak keunggulannya? Ya. Baik, Bapak Ibu pemirsa TV yang saya hormati, terkait dengan keunggulan SMA Negeri 1 Pace ini tidak hanya cukup dipertahankan tetapi juga harus ditingkatkan. Apa? Salah satunya SMA Negeri 1 Pace itu ketika dilaksanakan akreditasi mendapatkan nilai A. Untuk mendapatkan nilai A itu tidak gampang. Mengapa pemerintah tingkat provinsi berani memberikan
nilai A karena memang sudah terpenuhi beberapa unsur, mulai dari pengajarnya, sarana prasarananya, kegiatan akademiknya dan lain sebagainya. Ini salah satu. Dan ini jarang-jarang sekali dimiliki sekolah di tidak hanya di Nganjuk, termasuk juga di provinsi. Yang kedua, SMA Negeri 1 Pace memiliki prestasi yang tidak kalah dengan SMA maupun SMK di sekitarnya. Baik prestasi akademik maupun non-akademik. Satu contoh, hampir setiap tahun SMA Negeri 1 Pace pasti, ya hampir dipastikan, selalu katut mengikuti bidik misi di perguruan tinggi negeri. Ya, jadi anak-anak prestasi masuk tanpa syarat di sana. Ini kan suatu prestasi yang luar biasa. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi cukup banyak. Ya, selain itu di prestasi non-akademik, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh guru-guru yang berpengalaman telah mengantarkan prestasi di tingkat nasional. Ada beberapa prestasi tingkat nasional, misalnya atletik, ini menorehkan Kabupaten Nganjuk, bahkan juga menorehkan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya siswa kita yang ada di SMA Negeri 1 Pace. Jadi Nganjuk cukup berbangga hati dengan melihat kondisi ini. Siapa yang tidak bangga kalau sudah namanya nasional? Kan membawa harum nama baik kabupaten, nama harum Provinsi Jawa Timur. Betul sekali. Yang ketiga, SMA Negeri 1 Pace itu memiliki tempat yang sangat strategis, kondusif, di lingkungan yang bersih, di lingkungan yang nyaman, tidak ada polusi udara, tidak ada polusi suara, memungkinkan para siswanya belajar dengan tenang, dengan nyaman. Gurunya juga menjadikan kerasan. Kalaupun saat ini memang masih belum kerasan, belum nyaman, ini perlu ditingkatkan. Tapi realitas tempatnya di Pacewetan seperti itu. Tenang, tidak ada polusi seperti di sekolah-sekolah yang di perkotaan misalnya. Ya. Kemudian ada beberapa keunggulan lain di sekolahan SMA Negeri 1 Pace ini memiliki ekstrakurikuler tidak hanya 1, 2, 3 tapi belasan. Artinya di dalam ekstrakurikuler ini akan mewujudkan sebuah edukasi karakter yang luar biasa. Melatih kedewasaan, melatih tanggung jawab, melatih keorganisasian. Nah, ini didapatkan di sana dan dibina oleh guru-guru yang cukup pengalaman. Dan mungkin kalau itu ditelateni dengan sungguh-sungguh, anak-anak yang memiliki karakter kurang baik ketika masuk di dalam dunia pendidikan ekstrakurikuler akan terbentuk dengan sendirinya. Ya. Kemudian SMA Negeri 1 Pace pada kondisi saat ini didukung oleh guru-guru yang berpengalaman sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Tidak merangkap jabatan guru X mengajar AIZ, bukan seperti itu. Sebab kalau nanti guru X mengajar X, AIZ dan lain sebagainya, maka pendidikan itu tidak akan jadi optimal. Tidak fokus gitu ya. Tidak fokus, sehingga mengantarkan anak menjadi lebih baik, lebih bisa bertanggung jawab pada pribadinya, kepada tanah airnya kurang. Tapi karena guru-gurunya di sana saat ini dan termasuk juga ke depan tentunya sudah dibekali pengalaman-pengalaman yang memadai, sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan Bapak Ibu guru dan anak-anak, insya Allah pada abad-abad yang akan datang industrialisasi nanti pasti bisa diraihnya dengan baik. Ya, kemudian tidak kalah pentingnya SMA Negeri 1 Pace ini kalau saya melihat pendidikan karakter dikedepankan. Ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan sedikit saja, senantiasa langsung mendapatkan pembinaan-pembinaan dari gurunya, dari BP-nya, cepat sekali. Apalagi dengan jumlah yang sangat terbatas, hanya 6 kelas, kelas 1, 6 kelas, kelas 2, 6 kelas, kelas 3, interaksi antara sekolah, orang tua dan siswa ini sangat akrab, memungkinkan namanya proses edukasi ketika terjadi interaksi antara siswa, antara orang tua dan guru ini baik, memungkinkan karakter anak akan diubah menjadi lebih baik. Dan saya melihat di sana dalam kondisi yang tidak begitu lama, anak-anak hampir saya jarang bahkan tidak bisa menemukan yang namanya anak nakal. Anak yang sulit ditata, anak yang sulit diatur. Ya, ini suatu keunggulan.
Ya. Karena punya kunci tersendiri ya Pak. Di sisi lain untuk akademisnya nanti bisa disalurkan dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Di sisi lain untuk non akademisnya juga ditunjang dengan ekstrakurikuler yang Betul sekali. Bahkan selain ditunjang ekstrakurikuler, lokasi SMA Negeri 1 Pace bukanlah sebuah lokasi yang sulit. Tapi eman apabila saudara kita, masyarakat kita yang hingga saat ini belum tahu di situ ada sebuah institusi SMA Negeri 1 Pace. Dia diapit oleh 5 kecamatan, mulai dari Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Tanjung Anom, Kecamatan Sukomoro, sehingga memungkinkan di antara beberapa kecamatan bagi peserta didik, orang tua wali murid memiliki kesempatan menyekolahkan di sana. Dan terus terang apabila kita bisa berkolaborasi sekolah di sana ya, dengan diasuh para bapak ibu guru yang pengalaman, ekstrakurikuler yang baik, insya Allah akan mengantarkan anak menyongsong abad milenium nanti, yaitu abad industri, ya, era industri. Itu luar biasa sekali ya keunggulan yang dimiliki oleh SMA N1 Pace. Baik, saya ke Pak Gunung ini, Bapak mungkin bisa menambahkan terkait juga tadi prestasi-prestasi yang sempat disinggung oleh Pak Yanto sendiri. Ini apa saja sih Pak yang berkaitan dengan ekstrakurikuler ini? Mungkin dari siswa-siswi ini punya bakat-bakat yang luar biasa yang bisa disalurkan di ekstrakurikuler yang ada di SMA N1 Pace. Terima kasih Mbak Esti. Untuk ekstrakurikuler itu SMA Negeri 1 Pace itu selalu meraih prestasi dalam kegiatan pencak silat khususnya. Itu di setiap tahunnya itu pasti ada yang menjadi juara. Baik itu dari bergu maupun perorangan itu pasti ada. Kemudian dari teater, itu dari anak-anak teater itu bahkan sampai diundang dari Jogja itu. Festival payung itu bahkan pesertanya bukan dari Indonesia saja, dari luar negeri, Asia Tenggara khususnya. Kemarin waktu teater itu di daerah Surabaya, di Universitas Muhammadiyah itu dapat juara. Dari situ maka SMA Pace itu dapat kehormatan diundang di Jogja, di Solo. Itu dari festival payung itu langsung diundang. Ada undangan khusus untuk Nganjuk yang mewakili SMA Pace. Itu Mbak. Terus kemudian ada lagi dari ekstra sepak bola. Sepak bola itu kalau di SMA Pace itu sudah menjadi apa ya? Menjadi momok bagi SMA-SMA yang lain. Jadi kalau SMA Pace sepak bola, karena kita tahu bahwa di SMA Pace itu yang ngasuh sepak bola itu memang militan. Maksudnya militan itu memang dia pemain bola beneran. Mungkin itu dulu Mbak. Luar biasa sekali ya. Ya mungkin dari Pak Agus sendiri menambahkan Bapak, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan sekolah sendiri untuk mensupport siswa-siswi atau putra-putri didiknya dalam hal berkaitan dengan prestasi akademis maupun non akademis sendiri? Iya, ya terima kasih Mbak. Sekolah kami SMA Negeri 1 Pace itu untuk mendukung prestasi ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Ini untuk bidang akademiknya yang jelas kami memiliki guru-guru baru yang menguasai IT ya, luar biasa. Bahkan teman-teman belakang, istilahnya teman belakang itu kebun ya, penjaga malam, pesuruh itu D3 IT semuanya. Aduh, melek IT semuanya ya Pak ya? Iya, memang lulusan D3 IT semuanya ini jagoan semuanya. Selain juga guru-guru baru yang sangat luar biasa dan guru yang sudah senior pun pengalamannya sangat luar biasa, seperti Pak Yanto ini memang kami minta untuk ke SMA Pace untuk menambah dan mendukung agar SMA Negeri Pace lebih cepat lagi ya berkembangnya. Terus terkait dengan prestasi non akademik, ini dukungan-dukungan kami terhadap anak-anak, terhadap siswa, di antaranya kami memberikan yang juga termasuk akademis juga ya, karena tidak bisa dipisahkan dua-duanya ini, yaitu kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ranking 1 misalkan di setiap yang kelas berprestasi yang gitu ya, berprestasi, tidak hanya akademis tapi non akademis pun kami berikan beasiswa, dan ini sudah berjalan ya. Terus berikutnya lagi, selain beasiswa seperti itu,
kami mendukung anak-anak yang punya bakat tertentu, baik olahraga, seni. Kami selalu mencarikan guru-guru yang memang potensi di bidangnya. Seperti yang disampaikan Pak Imam itu, Pak Gunung, ya Pak Imam Gunung. Ini kami penuhi permintaan anak-anak, misalkan di bidang olahraga, atletik. Kami carikan guru yang memang benar-benar menguasai di bidangnya. Bahkan kami juga punya guru seperti tadi, Pak Anang itu sebagai guru teater itu memang luar biasa sekali. Terus ada lagi, ini guru kami tenis meja, itu sudah luar biasa, sudah tingkat nasional murid-muridnya. Ini. Jadi saya pikir anak-anak SMP di sekitar Pace, Loceret, semuanya yang punya bakat di bidang tenis meja, di bidang seni, di bidang olahraga, pencaksilat, ini tidak salah kalau memilih di SMA Negeri 1 Pace. Sudah masuk ke kandang yang tepat. Sudah masuk di kandang yang tepat. Nanti tinggal sudah dapat input bagus, sudah serahkan saja pada SMA Negeri 1 Pace. Pasti jadilah. Pasti jadi. Tidak, banyak sekali ya. Saya susah menyebutkan, Pak. Bapak, Pak Agus, ini kan berkaitan juga ini dengan tema kita hari ini, yakni di era revolusi industri 4.0. Ini kan tentunya tantangannya jadi double ya, Pak ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, strategi apa sih, Pak, yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Pace sendiri untuk menjadikan murid-murid yang ada di sana ini tetap berkualitas di masa pandemi? Iya. Memang susah ya di masa pandemi ini, semua kegiatan harus terbatas semuanya ya. Namun demikian bagi kami SMA Negeri 1 Pace tidak pernah mengalami kesulitan. Seperti yang kami sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa kami memiliki tenaga-tenaga yang handal, guru-guru muda juga sangat handal, bahkan kebun pun IT. Banyak yang D3 IT. Jadi kami untuk melayani, memberikan pelayanan kepada peserta didik, kepada murid, kepada warga masyarakat pun kami selalu siap 24 jam ya. Jadi ini adalah kunci utamanya ya, Pak ya, di era pandemi COVID-19. Semuanya serba online, semuanya serba jaringan. Jadi harus melek teknologi semuanya. Semuanya harus. Jadi yang kami berikan, pembelajaran yang kami berikan ke anak-anak yaitu sistemnya daring. Tapi saat ada celah untuk luring, kami lakukan luring dengan sistem 50% masuk. Misalkan istilahnya kalau di sekolah itu ganjil genap ya, nomor absen ganjil masuk, nanti jam setengah 11 pulang, jam 11 ganti nomor absen genap masuk. Ini hanya untuk mengobati kerinduan seorang murid pada guru dan seorang guru kepada murid. Pasti sangat rindu sekali dengan adanya tatap muka ini. Ya mungkin dari Pak Yanto sendiri menambahkan, Bapak, terkait dengan program sekolah yang ada di SMAN 1 Pace sendiri, Bapak. Selain apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, menandaskan bimbingan karir selalu diberikan kepada anak-anak. Bagi anak-anak yang telah memiliki karir-karir tertentu. Ya, selain itu, sekolah ketika menghadapi ujian akhir, kemudian akan meneruskan perguruan tinggi, sekolah memberikan fasilitas yang namanya pembinaan atau semacam di briefing, dilatih, atau les dan lain sebagainya. Monggo istilahnya apapun sama saya kira. Bahkan bimbingan-bimbingan yang diberikan ini sebenarnya bukanlah Bapak Ibu karena materi, karena memang sudah masuk di dalamnya untuk menolong semata-mata anak didiknya. Ya, ini diberikan bimbingan. Makanya tidak heran ketika melalui jalur prestasi sudah banyak diterima di perguruan tinggi, belum lagi ketika jalur tes itu juga masih banyak. Makanya Bapak Ibu wali murid yang berada di sekitar Pace, Ngetos dan sekitarnya, termasuk juga di wilayah Tarokan, Kediri, ya, tidak salah apabila Bapak Ibu pada kondisi saat ini ingin menyekolahkan ke SMA Negeri 1 Pace.
Kalaupun kemarin-kemarin ada sebuah image masa lalu ini memang sudah tidak laku pada kondisi saat ini. Kalau tidak salah, dulu pernah ada image jam sekolah banyak kosong. Sekolah di awal masih banyak meminjam guru dari sana, dari sini, merangkap jabatan, merangkap pekerjaan. Ya maklum, image itu tidak bisa dibawa pada kondisi saat ini. Saat ini apa? Sekolah kita sudah memiliki tenaga-tenaga ahli yang luar biasa, ya sesuai dengan bidang keahliannya. Tidak mungkin itu terjadi. Baik. Yang kedua, sekolah ini dikatakan image pinggiran. Saya tolak. Sekolah kita SMA Negeri 1 Pace bukan sekolah pinggiran. Ya, saya menilai sekolah kita di lokasi yang sangat strategis, efektif dan efisien untuk pembelajaran. Ya, biayanya saya kira murah, tidak harus ke kota besar. Ya. Kemudian cukup di tempat lingkungannya sendiri, sejuk, indah, Jauh sepi dari dan lain polusi sebagainya, ya, jauh Pak? dari polusi. Ini kan kok Sangat sangat mendukung, bagus. ya. Kemudian juga memberikan pelayanan kepada anak-anak yang kurang mampu, pelayanan anak yang sudah memiliki bakat dan keterampilan, dilayani. Belasan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat-sangat menunjang sekali apabila itu dikembangkan dengan sungguh-sungguh, ya. Bahkan perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu pendengar TV yang saya hormati, SMA pada era saat ini adalah sekolah yang sangat strategis. Coba bayangkan, ketika dicanangkan sekarang, apa-apa harus sarjana. Iya kan? Ya. Perangkat desa saja sarjana. Kami tuwo. Ini kan sudah banyak, Mbak. Di pelosok-pelosok tanah air desa terpencil sudah SMA. Iya kan? Ya. Apalagi di kota. SMA tempat yang layak. Apalagi di SMA Pace untuk mengantarkan anak-anak bisa berkuliah, menatap, meraih masa depan yang gemilang. Karena ketika masuk di SMA dengan pembelajaran yang banyak, ekstrakurikuler banyak, kemudian ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas skill tertentu, tapi lebih luas, ini kan sebuah peluang untuk mengantarkan anak-anak menyongsong abad milenium, abad industrialisasi nanti. Nah, kemudian ketika masuk di SMA, apakah nanti dia ingin bekerja, kemudian tidak bisa dapatkan pekerjaan yang layak? Sama, diakui. Lulus SMA dia bekerja, karena saya sering keluar masuk hotel dalam rangka menjalankan sebuah kegiatan. Ternyata anak-anak SMA juga bisa, karena sudah terbangun karakternya dengan baik, dia mudah diberikan keterampilan dan keahlian di sana. Ada beberapa hotel yang ternama di Jawa Timur misalnya, termasuk di Magetan, anak-anak SMA juga bisa bekerja. Termasuk di pabrik-pabrik, apakah anak SMA tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Nyatanya anak SMA juga bisa. Nah, ketika dia melanjutkan kuliah, disitulah anak-anak SMA, utamanya SMA Negeri 1 Pace, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Saya ambil contoh pada saat ini, nanti di testimoni ada anak-anak jalur prestasi yang merasa bangga dengan sekolahnya. Akhirnya dia layak dan diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, kemudian di sana bisa mengembangkan karirnya, tidak hanya jadi orang biasa, mulai dari TNI, Polri, Dosen. ya, itu alumni kita. Kemudian ada yang jadi dosen, ada yang menjadi tenaga birokrasi pemerintahan, non pemerintahan, BUMN dan lain sebagainya. Ini tidak hanya 1-2. Makanya nanti akan kami tayangkan beberapa alumni yang sekarang sudah mapan hidupnya. Baik. Ya, melalui SMA itu. Jadi tepatlah bagi Anda yang ada di lingkungan Kecamatan Pace apabila ingin menyekolahkan anaknya, karena eranya sekarang adalah era sarjana, masuk di SMA Negeri 1 Pace. Tidak salah. Bahkan ada sebuah kegiatan yang mengajari anak untuk, utamanya anak yang kurang mapan. Bapak Ibu, ini perlu diketahui. Tahun ajaran baru ini, termasuk ini juga proses berjalan. Sekolah SMA Negeri 1 Pace membuat sebuah program Ayo Menabung. Dirangsang oleh orang-orang yang berkompeten di sekolah itu, membantu anak memberikan rekening. Tidak hanya memberi, termasuk juga ada nilai rupiahnya. Sehingga bank pemerintah
akan datang setiap minggu sekali di sekolah itu, akan melayani anak, akan mengajari anak untuk menjadikan dia kaya, untuk mengajari dia hemat dengan cara menabung. Oke. Ya. Ini sebuah terobosan, sehingga ke depan tidak ada alasan ketika lulus tidak punya kemampuan, tidak punya modal. Harapannya seperti itu. Agar tidak hidup konsumtif dan tidak konsumtif, betul. Sebagainya gitu ya, Pak. Iya. Oke. Ya, luar biasa sekali ini program-program sekolah di SMAN 1 Pace, dan tentunya Anda pemirsa juga penasaran lebih lanjut lagi mengenai informasi mengenai SMAN 1 Pace kan? Nah, kita simak dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ervin Mahmudah. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Pace. Selama saya sekolah di SMA Negeri 1 Pace, bagi saya membantu saya meraih prestasi yang luar biasa di bidang pendidikan, utamanya setelah selesai kuliah. Saat ini saya bekerja sesuai dengan passion saya, yakni di bidang kehumasan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Selain itu, selama di SMA Negeri 1 Pace, hubungan antar siswa maupun dengan guru-guru melahirkan pengalaman yang luar biasa yang membuat karakter pribadi saya lebih baik dan tangguh. Berproses di SMA Negeri 1 Pace membuat saya yakin bahwa ke depan akan melahirkan generasi yang luar biasa dan hebat dan berkompeten. Teruslah maju SMA Negeri 1 Pace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Safriani, salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Pace yang saat ini sedang bekerja di salah satu pusat pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai Kabiro yang menaungi 16 SMK Kesehatan dan 5 PTS yang tersebar seluruh Indonesia. Dan aktivitas saya yang kedua yaitu kegiatan sehari-hari saya menjadi seorang bidan, menjawab di 2 ruangan, yaitu ruang KB dan ruang KIA. Dunia SMA adalah dunia di mana kita benar-benar harus bisa memilih dengan baik dan bijak seperti apa dan akan menjadi apa kita nantinya. Smart student, smart choice. Smart student, smart in SMA Negeri 1 Pace. Saya Irma Safriani bangga menjadi alumni dari SMA Negeri 1 Pace. Semangat buat semuanya, salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alvinatus Nurfadilah dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Pace. Saya lulusan tahun ini yang diterima di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Jember, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial jalur SNMPTN. Kesuksesan saya lolos SNMPTN tidak lepas dari ilmu, bimbingan dan pengalaman yang saya dapatkan dari Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pace. Bapak Ibu Guru memberikan pelajaran tentang ilmu juga pendidikan karakter, sehingga saya menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Di SMA Negeri 1 Pace, selain akademis juga ada banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa diikuti dengan sarana prasarana yang mendukung. Saya mengikuti ekstra tari, dengan ikut ekstra saya bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan saya. Untuk adik-adik kelas saya, tetaplah rajin belajar dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ayo berprestasi bersama SMA Negeri 1 Pace. Saya Alvinatus Nurfadilah, bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Pace. Semanis Pabisa, semanis Pajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamisa Eka Oceania yang diterima di salah satu PTN jalur SNMPTN, diterima di Universitas Jember jurusan Teknik Sipil. Saya merasa bahagia dan bangga menjadi salah satu siswa SMAN 1 Pace. Semua pengajarnya ramah dan penuh sabar. Bukan hanya mendapatkan ilmu, saya juga dapat bertemu dengan banyak teman dengan berbagai karakter yang membuat saya dapat bersosialisasi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ayuda Setia. Alamat saya di Dusun Jangkringan, Desa Pacewetan,
Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Saya alumni SMA Negeri 1 Pace tahun 2012. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Pengalaman saya bersekolah di SMA Pace sungguh menyenangkan. Diajar oleh Bapak Ibu guru yang berkompeten di bidangnya. Dari pendidikan karakter, SMA Pace mengajarkan pendidikan karakter yang begitu bagus. Dari segi akademik, SMA Pace mampu bersaing dengan SMA favorit di luar Kabupaten Nganjuk maupun di Kabupaten Nganjuk. Dari segi non-akademik, SMA Pace mempunyai prestasi yang sangat membanggakan. Untuk kalian calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Pace, kalian tidak salah pilih untuk memilih SMA Negeri 1 Pace sebagai sekolah tujuan kalian. Jaya selalu SMA Negeri 1 Pace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Kurniawan, alumni SMA Negeri 1 Pace. Saat ini saya berdinas di Kesatuan Polri. Saya sangat bangga menjadi alumni SMA Negeri 1 Pace karena di situ saya bisa mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang sangat berharga sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk adik-adik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Hatami Aprilia, saya lulusan SMA Negeri 1 Pace, angkatan 2006. Saya lulus tahun 2009, kemudian saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang, dan sempat bekerja di beberapa perusahaan, dan saat ini saya sebagai manajer HRD NGA di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Saya bangga menjadi lulusan SMA Negeri 1 Pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ulam Ahmad dan alumni SMA Negeri 1 Pace tahun 2014. Dan sekarang saya berdinas di Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara yang dinamakan Paskas dan tepatnya pada Batalion Komando 461 Paskas. Untuk adik-adik saya, tetap semangat, jangan sampai putus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Seftika Agreda, alumni SMA Negeri 1 Pace tahun 2013. Saat ini saya bekerja sebagai anggota Polri dengan jabatan Kanit Intel Polres Maros Polda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Duatma. Saya alumni SMA Negeri 1 Pace. Saya lulus tahun 2010. Saya melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saat ini saya bekerja di salah satu perguruan tinggi sebagai dosen. Saya ingin mengajak adik-adik untuk bergabung menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, setelah saudara menyaksikan tayangan tadi, pastikan saudara menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Pace. Kami beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Pace siap mendidik dan mengajar putra-putri Anda menjadi orang yang cerdas, terampil, berwawasan nasional. Kami beserta keluarga SMA Negeri 1 Pace siap mengantarkan putra-putri Anda memiliki budi pekerti yang luhur. Kami beserta keluarga SMA Negeri 1 Pace siap mengantarkan raih sukses menyongsong era revolusi industri 4.0. Salam sukses dan luar biasa. Baik, pemirsa Bayu TV, Anda sudah menyaksikan tayangan persembahan dari SMAN 1 Pace, bukan? Nah, bagaimana untuk Anda semuanya siap untuk mendaftarkan putra-putri Anda di SMAN 1 Pace tentunya. Dan di kesempatan hari ini, pemirsa, tentunya kita masih membahas bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah berkesempatan untuk hadir di studio. Kita masih membahas mengenai meraih sukses impian bersama SMAN 1 Pace di era revolusi industri 4.0. Baik, Pak Gunung,
Gunung tadi sudah dijelaskan mengenai keunggulan, visi misi dan lain sebagainya. Nah, ini sudah gongnya ini Pak. Kira-kira untuk pendaftarannya ini teknisnya seperti apa? Monggo dijelaskan. Terima kasih Mbak Esti. Sebelumnya saya bersyukur menjadi bagian dari PPDB, di mana panitia yang sekarang ini merupakan leader dari pendidikan nasional. Jadi tidak hanya dari Nganjuk, seluruh Indonesia, bahkan kita patut bersyukur karena dengan adanya PPDB maka banyak anak-anak yang nanti meneruskan ke SMA, SMK atau yang lainnya. Jadi yang pertama PPDB nanti untuk SMA Pace itu seperti tahun kemarin itu mulai tahap pengambilan PIN. Jadi pengambilan PIN itu sudah dilakukan mulai tanggal 19 kemarin sampai tanggal 31 Mei. Jadi kita harus bisa membedakan Mbak Esti. Ini ada yang masih rancu antara tahap dan jalur. Kadang banyak anak yang belum paham tahap. Kalau di PPDB ini tahapnya itu meliputi tahap 1, 2, 3. Sedangkan jalur itu ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur zonasi. Jadi yang perlu diperhatikan tanggal. Nah, kemudian SMA Negeri 1 Pace itu membuka selebar-lebarnya untuk anak-anak yang pengen mendapatkan layanan. Bagaimana pengambilan PIN, mulai pengambilan PIN sampai pendaftaran. Jadi itu SMA Negeri 1 Pace bersama operatornya itu membuka pelayanan prima, pelayanan yang excellent. Jadi sudah siap, ya siap mulai dari PIN. Kemarin sudah ada beberapa anak itu yang sudah mengambil PIN. Di situ dengan syarat-syarat membawa KK dan NISN-nya itu harus disiapkan. Untuk PIN-nya melalui jalur online atau offline ini, online. Pak? Nanti PIN itu sifatnya personal, apa itu sifatnya rahasia untuk anak-anak itu sendiri dan nanti bisa dikirim ke orang tua. Jadi PIN itu nanti bisa didapatkan anak-anak itu untuk mendaftarkan ke jalur-jalur itu. Karena tanpa PIN anak itu tidak bisa daftar. Jadi harus punya PIN dulu. Punya PIN, kemudian bawain NISN, kemudian daftar. Secara teknis seperti itu, Mbak. Oke, untuk syaratnya Bapak, ini seperti apa ini? Nah, syaratnya kemarin itu pertama itu harus punya PIN dulu. Jadi ngambil PIN dulu, baru nanti bisa daftar. Ya, itu. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Agus, melalui tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunung mengenai berbagai proses yang harus dilewati oleh peserta didik nantinya. Iya. Apakah dari SMAN 1 Pace ini akan nanti juga dibimbing, Pak? Mungkin dari orang tua ini, aduh gimana ya, bingung gitu Pak, dan lain sebagainya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bapak. Terima kasih Pak. Ini bagi anak-anak nanti, anak-anak SMP yang daftar, itu semuanya akan dilayani jika mengalami kesulitan. Bisa hadir ke SMA Negeri 1 Pace, bisa didaftarkan, bisa mulai pengambilan PIN dibantu, sampai nanti daftar pun bisa datang ke SMA Negeri 1 Pace dan akan dibantu semuanya secara online-nya. Bahkan tidak hanya waktu pendaftaran, nanti waktu pembelajaran pun akan dibantu dengan daring. Daring itu pembelajaran jarak jauh, nanti akan dibantu. Semua Bapak Ibu guru mampu. HP-nya anak-anak bisa diserahkan, bisa diprogramkan. Semuanya akan dibantu ya, sampai tingkat pembelajaran Mbak ya, nanti akan dibantu. Oke, jadi jangan khawatir ya, jangan merasa wah ribet, karena pastinya dari SMAN 1 Pace siap untuk membantu para orang tua untuk mendaftarkan putra-putrinya. Oke, Pak Gunung mungkin bisa disebutkan juga untuk kontak personnya apabila ingin mendaftar di SMAN 1 Pace sendiri. Nanti ditulis di belakang. Oke, ya. Nanti bisa diperlihatkan nanti di tayangan kita di kesempatan hari ini. Dan terakhir ini saya ke Pak Gunung dulu. Harapan apa sih Pak di masa saat ini pandemi COVID-19 seperti saat ini? Apalagi kita juga harus membuka peserta didik baru khususnya yang ada di SMAN 1 Pace. Harapan apa yang ingin diwujudkan? Ya, harapan saya pertama-tama semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir. Yang ketiga, ini Mbak, untuk kegiatan proses belajar mengajar, walaupun itu tatap muka terbatas, tapi SMA Negeri 1 Pace itu selalu menerapkan prosedur
prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan dari Dinas Kesehatan atau Dinas Covid. Ya. Jadi mengingat apa SK 3 Menteri itu yang dimana disebutkan bahwa keselamatan lebih utama. Jadi makanya SMA Negeri 1 Pace juga mengutamakan standar operasi itu, kesehatan itu. Itu aja harapan saya juga, harapan utama yaitu segera COVID itu segera berhenti dan kembali seperti dulu. Karena kita tahu bahwa kasihan anak-anak bangsa yang banyak informasi dari Bapak Ibu guru. Saya yakin anak-anak lebih bisa membuka Google, tapi karakter yang didapatkan dari Bapak Ibu guru itu yang sulit untuk digantikan oleh Google itu sendiri. Harapan saya untuk pemerintah semoga cepat bisa menghadirkan anak-anak lagi. Oke, ya mungkin dari Pak Yanto sendiri, Bapak menambahkan harapan yang terpenting untuk peserta didik baru. Baik, ketika orang tua memiliki anak sudah ahli di bidang olahraga, sudah memiliki bakat di bidang kesenian, silahkan datang di SMA Negeri 1 Pace, di situ sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak Anda. Ya, yang kedua, ketika Bapak Ibu yang merasa keterbatasan ekonomi, kami SMA Negeri 1 Pace akan membantu Anda, merangsang Anda bagaimana anak-anak nanti bisa belajar. Kita siapkan, ya, bagaimana anak-anak nanti bisa belajar nyaman. Termasuk bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak terkait dengan karakter yang, mohon maaf, ingin lebih bagus, ingin lebih luhur, ingin memiliki karakter yang lebih mulia. Kami SMA Negeri 1 Pace siap menerima Bapak Ibu, anak-anak dari Bapak Ibu untuk menjadikan karakter-karakter yang lebih mulia, termasuk bagi seorang siswa yang yatim piatu, ya, yang yatim piatu, insya Allah SMA Negeri 1 Pace akan membantu secara penuh yang terkait dengan pembiayaan sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu, barangkali Anda punya saudara atau keluarga yang saat ini yatim piatu, insya Allah SMA Negeri 1 Pace akan siap bantu itu. Kemudian terakhir, harapan kami kepada Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Pace saat ini telah siap untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa. Maka datang keluarga Anda, datang anak didik Anda di SMA Negeri 1 Pace, kami akan mendampingi, membantu mengembangkan bakat, minat, keterampilan, termasuk mengantarkan lulusan-lulusan dari SMA Negeri 1 Pace meraih jenjang yang lebih tinggi. Itu Pak, sementara harapan kami. Ya. Terakhir ini ke Pak Agus sekaligus juga Pak, mungkin di SMA 1 Pace ini jurusan apa saja, kemudian harapan yang paling penting untuk peserta didik barunya ini seperti apa? Oh iya, terima kasih Pak. Di sekolah kita di SMA Negeri 1 Pace itu ada 2 jurusan Mbak ya, jurusan IPA dengan jurusan IPS. Jurusannya memang hanya ada 2, tetapi ekstra kami sangat banyak sekali yang mendukung ke hal misalkan ingin jurusan bahasa, di sana ada ekstra English Club, jadi bahasanya tetap didukung begitu Mbak ya. Ini jurusan yang ada di sekolah kami, di sekolah SMA Negeri 1 Pace. Sedangkan harapan kami, kita semua keluarga besar SMA Negeri 1 Pace, kami berharap agar masyarakat wilayah Pace khususnya, lalu juga wilayah sekitarnya seperti warga masyarakat dari Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sukomoro, Tanjung Anom, bahkan Grogol, Kediri, cepat daftar saja di SMA Negeri 1 Pace. Tidak salah kalau daftar di SMA Negeri 1 Pace. Ini pasti, saya pastikan kemauan dan tujuan anak-anak akan bisa terrealisasi lah. Kami akan membantu sepenuhnya. Tapi kalau masalah takdir kan kita tetap kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi kita akan semaksimal mungkin untuk membantu.
anak-anak semuanya. Okay. Untuk itu, jadi seperti apa yang disampaikan dalam pertemuan ini tadi, semuanya dalam rangka mencapai visi kami, yaitu menjadi insan cendekia yang beriman, yang hubungannya dengan Tuhan, lalu berbudaya yang hubungannya dengan sesama manusia, lalu peduli lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya, yang berwawasan lokal dan global. Ini insya Allah akan tercapai apabila usaha-usaha kami ini tadi diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan ini juga Mbak Esti, izinkanlah kami mengucapkan satu kalimat saja, ya, bahwa selama bayu angin berhembus di sekolah kita, berhembus di wilayah kita, selama itu pula SMA Negeri 1 Pace dan Bayu TV akan tetap jaya selamanya. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semuanya ya Pak ya. Tentunya harus tetap bersemangat. Ya, tentunya pemirsa Bayu TV, tanpa terasa kebersamaan kita bersama juga instansi SMA 1 Pace harus berakhir di kesempatan hari ini. Semoga saja informasi yang kita hadirkan bisa semakin menambah inspirasi dan juga wawasan Anda untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Asti pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga saya bersama dengan segenap kru yang bertugas di kesempatan hari ini mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arvin Mahmudah. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Pace. Selama saya sekolah di SMA Negeri 1 Pace, bagi saya membantu saya meraih prestasi yang luar biasa di bidang pendidikan, utamanya setelah selesai kuliah. Saat ini saya bekerja sesuai dengan passion saya, yakni di bidang kehumasan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Selain itu, selama di SMA Negeri 1 Pace, hubungan antar siswa maupun dengan guru-guru melahirkan pengalaman yang luar biasa yang membuat karakter pribadi saya lebih baik dan tangguh. Berproses di SMA Negeri 1 Pace membuat saya yakin bahwa ke depan akan melahirkan generasi yang luar biasa dan hebat dan berkompeten. Teruslah maju SMA Negeri 1 Pace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Safriani, salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Pace yang saat ini sedang bekerja di salah satu pusat pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai Kabiro yang menaungi 16 SMK Kesehatan dan 5 PTS yang tersebar seluruh Indonesia. Dan aktivitas saya yang kedua yaitu kegiatan sehari-hari saya menjadi seorang bidan, menjawab di 2 ruangan, yaitu ruang KB dan ruang KIA. Dunia SMA adalah dunia di mana kita benar-benar harus bisa memilih dengan baik dan bijak seperti apa dan akan menjadi apa kita nantinya. Smart student, smart choice. Smart student, smart in SMA Negeri 1 Pace. Saya Irma Safriani bangga menjadi alumni dari SMA Negeri 1 Pace. Semangat buat semuanya, salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alvinatus Nurfadilah dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Pace. Saya lulusan tahun ini yang diterima di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Jember, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial jalur SNMPTN. Kesuksesan saya lolos SNMPTN tidak lepas dari ilmu, bimbingan dan pengalaman yang saya dapatkan dari Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pace. Bapak Ibu Guru memberikan pelajaran tentang ilmu juga pendidikan karakter, sehingga saya menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Di SMA Negeri 1 Pace, selain akademis juga ada banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa diikuti dengan sarana prasarana yang mendukung.
Saya mengikuti ekstra tari. Dengan ikut ekstra, saya bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan saya. Untuk adik-adik kelas saya, tetaplah rajin belajar dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ayo berprestasi bersama SMA Negeri 1 Pace. Saya Alvinatus Nurfadilah, bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Pace. Semanis Pabisa, semanis Pajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamisa Eka Oceania yang diterima di salah satu PTN jalur SNMPTN, diterima di Universitas Jember jurusan Teknik Sipil. Saya merasa bahagia dan bangga menjadi salah satu siswa SMA N1 Pace. Semua pengajarnya ramah dan penuh sabar. Bukan hanya mendapatkan ilmu, saya juga dapat bertemu dengan banyak teman dengan berbagai karakter yang membuat saya dapat bersosialisasi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ayuda Setia. Alamat saya di Dusun Cangkringan, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Saya alumni SMA Negeri 1 Pace tahun 2012. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Pengalaman saya bersekolah di SMA Pace sungguh menyenangkan. Diajar oleh Bapak Ibu guru yang berkompeten di bidangnya. Dari pendidikan karakter, SMA Pace mengajarkan pendidikan karakter yang begitu bagus. Dari segi akademik, SMA Pace mampu bersaing dengan SMA favorit di luar Kabupaten Nganjuk maupun di Kabupaten Nganjuk. Dari segi non-akademik, SMA Pace mempunyai prestasi yang sangat membanggakan. Untuk kalian calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Pace, kalian tidak salah pilih untuk memilih SMA Negeri 1 Pace sebagai sekolah tujuan kalian. Jaya selalu SMA Negeri 1 Pace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Kurniawan, alumni SMA Negeri 1 Pace. Saat ini saya berdinas di Kesatuan Polri. Saya sangat bangga menjadi alumni SMA Negeri 1 Pace karena di situ saya bisa mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang sangat berharga sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk adik-adik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Hatami Aprilia, saya lulusan SMA Negeri 1 Pace, angkatan 2006. Saya lulus tahun 2009, kemudian saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang, dan sempat bekerja di beberapa perusahaan, dan saat ini saya sebagai manajer HRD NGA di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Saya bangga menjadi lulusan SMA Negeri 1 Pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ulam Ahmad dan alumni SMA Negeri 1 Pace tahun 2014. Dan sekarang saya berdinas di Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara yang dinamakan Paskas, dan tepatnya pada Batalion Komando 461 Paskas. Untuk adik-adik saya, tetap semangat, jangan sampai putus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Seftika Agreda, alumni SMA Negeri 1 Pace tahun 2013. Saat ini saya bekerja sebagai anggota Polri dengan jabatan Kanit Intel Polres Maros, Polda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Duatma. Saya alumni SMA Negeri 1 Pace. Saya lulus tahun 2010. Saya melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saat ini saya bekerja di salah satu perguruan tinggi sebagai dosen. Saya ingin mengajak adik-adik untuk bergabung menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, setelah saudara menyaksikan tayangan tadi, pastikan saudara menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Pace. Kami beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Pace siap mendidik
dan mengajar putra-putri Anda menjadi orang yang cerdas, terampil, berwawasan nasional. Kami beserta keluarga SMA Negeri 1 Pace siap mengantarkan putra-putri Anda memiliki budi pekerti yang luhur. Kami beserta keluarga SMA Negeri 1 Pace siap mengantarkan raih sukses menyongsong era revolusi industri 4.0. Salam sukses dan luar biasa.